Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita tentang pesugihan. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Terkadang nafsu ingin kaya secara cepat membuat seseorang mencari jalan pintas. Mulai dari mencuri, korupsi, bahkan sampai meminta kekayaan pada makhluk gaib, alias mencari pesugihan. Seperti yang dilakukan Pak Yanto. Karena ambisi yang besar mampu mengalahkan keimanannya yang tipis dan membuatnya memilih menjadi budak iblis hingga membuat hidupnya menderita sampai bertahun-tahun. Karena dihantui oleh makhluk gaib dan empunya tali pocong sampai kematian menghampirinya. Flashback 5 tahun yang lalu. Pak Yanto adalah seorang pria yang memiliki sifat baik dan juga penyayang terhadap semua orang. Pak Yanto juga dikenal sebagai pria yang soleh. Ketika muda, Pak Yanto pernah mondok di sebuah pesantren yang terkenal di kotanya. Ia memperistri seorang wanita soleha setahun yang lalu dan saat ini baru memiliki 1 orang anak. Nah, setelah menikah, kehidupan Pak Yanto awalnya jauh dari kata sederhana. Ia sampai bekerja keluar kota, mencari modal untuk membuka usaha di desanya. Setelah merantau setahun dan merasa tabungan untuk modalnya telah cukup, ia kembali lagi ke desa untuk membuka sebuah warung kecil-kecilan. Seiring berjalannya waktu, ia merasa ingin membuka usaha yang lebih besar. Namun modal yang dimilikinya tidak cukup. Karena ambisinya terlalu besar, Pak Yanto kembali merantau mengumpulkan modal untuk membuka toko kelontong. Setahun kemudian, keinginan untuk membuka toko kelontong di desanya akhirnya tercapai. Kini Pak Yanto telah memiliki sebuah usaha toko kelontong. Namun setiap harinya, toko Pak Yanto sepi pengunjung. Berbeda dengan toko lain yang selalu dipadati pembeli. Karena itu membuat Pak Yanto putus asa hingga bersekutu dengan iblis. Pak Yanto pergi menemui Ki Sugeng untuk meminta ajian penglaris untuk tokonya, supaya bisa menarik pembeli dan bisa menghasilkan banyak uang. Ki Sugeng bersedia untuk membantunya, tapi Pak Yanto harus menyetujui beberapa persyaratannya. Setelah berpikir selama beberapa menit, Pak Yanto langsung menyetujuinya. "Syarat apa yang harus saya lakukan, Ki?" tanya Pak Yanto. "Syarat yang pertama, kamu harus bertapa di Gunung Kawi setiap malam Jumat Legi. Syarat yang kedua, kamu harus mencari pekerja wanita untuk membantumu di toko, dan wanita itu akan menjadi tumbal pesugihan. Lama-kelamaan mereka akan sakit parah dan kemudian mati. Apa kamu sanggup mengikuti persyaratannya?" Pak Yanto terdiam sejenak. Ia berpikir keras tentang beratnya persyaratan yang diajukan oleh Ki Sugeng. Ia merasa tidak tega mengorbankan nyawa orang lain demi kepentingannya. Tapi ketika ia membayangkan hasilnya, pikirannya untuk mengasihani orang lain hilang tiba-tiba. "Apakah hasilnya akan sebanding, Ki?" "Kamu akan mendapatkan harta yang berlimpah jika semua tumbalmu mati." Mendengar ucapan Ki Sugeng membuat semangat dalam diri Pak Yanto seketika bangkit. Ia berpikir akan sangat mudah baginya untuk membuat wanita yang lemah mati, dan dia akan menjadi kaya raya. "Baik, Ki, saya akan menuruti setiap perintah dari Aki selaku guru saya," jawab Pak Yanto dengan mantap. "Bawalah ini bersamamu," ucap Ki Sugeng sambil menyodorkan bungkusan kecil. "Apa ini, Ki?" "Itu adalah tali pocong yang harus kamu bawa kemanapun kamu pergi.
Satu lagi, ini kertas mantra yang harus kamu hafal untuk membuat para pekerjamu nanti akan sulit terlepas dari cengkramanmu. Satu lagi, kamu tidak boleh membunuh mereka dengan tanganmu sendiri, karena akan ada makhluk kiriman penguasa Gunung Kawi yang akan membunuh mereka. Tapi kamu harus sabar menunggu prosesnya, ucap Ki Sugeng lagi setelah menyerahkan secari kertas yang bertuliskan mantra-mantra pemikat. Setelah menemui gurunya, Pak Yanto langsung kembali dan segera mencari wanita yang akan bekerja membantunya di toko. Wanita pertama sudah ditemukan. Dia seorang gadis yang bernama Susi. Susi masih berusia 18 tahun dan tinggal jauh dari orang tuanya. Dia sedang membutuhkan pekerjaan untuk membantu meringankan beban orang tuanya dan membiayai kuliahnya sendiri. Dia tinggal bersama seorang temannya di sebuah kosan kecil yang jaraknya tidak jauh dari toko Pak Yanto. Hari pertama bekerja semuanya terasa normal. Pembeli yang sangat ramai membuat suasana toko terasa sesak. Lalu Pak Yanto yang terlihat baik dan perhatian padanya. Setiap pulang kerja, Pak Yanto selalu memberikannya ongkos dan makanan. Susi tidak pernah tahu bahwa makanan yang diterimanya sudah dijampi-jampi. Setelah 2 bulan bekerja di toko Pak Yanto, Susi merasakan sakit kepala yang amat sangat tiap malam. Ia selalu berteriak-teriak ketika tidur karena melihat makhluk-makhluk mengerikan di dalam mimpinya. Dia juga selalu sesak nafas karena ditindih makhluk gaib, serta selalu terdapat lebam seperti bekas pukulan di seluruh tubuhnya ketika bangun tidur. Karena kejadian mengerikan terus terjadi setiap malamnya, Susi menjadi stres dan selalu ketakutan. Dia merasa trauma hingga tidak berani keluar dari kosannya. Rani, teman sekamar Susi, langsung memberitahu Pak Yanto yang dianggapnya selalu baik pada Susi tentang keadaan Susi yang sedang sakit dan tidak bisa masuk kerja. Kemudian Pak Yanto menjenguk Susi setiap hari dan selalu membawanya makanan dan buah-buahan yang dibawa dari Gunung Kawi. Setiap Pak Yanto datang berkunjung, keadaan Susi malah bertambah parah. Awalnya hanya melihat makhluk yang berwujud genderuwo dalam mimpinya. Tapi sekarang makhluk tersebut justru nyata berada di hadapannya dan menyaksikannya ketika ia sedang sendiri. Karena kondisi Susi yang semakin hari semakin parah, orang tuanya memutuskan untuk membawa Susi kembali ke kampung untuk diruqyah di tempat kiai. Namun sayangnya, ketika masih dalam perjalanan, Susi menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah kematian Susi, usaha Pak Yanto semakin maju dan berkembang. Para pembeli menjadi semakin ramai dan pundi-pundi rupiah semakin banyak berkumpul. Lalu Pak Yanto mencari lagi wanita yang akan dijadikan karyawan sekaligus tumbal berikutnya. Namanya Neni, ibu muda yang baru memiliki 1 anak, akan menjadi sasaran penjaga Gunung Kawi selanjutnya. Ketika pertama bekerja di toko Pak Yanto, Neni merasakan biasa saja. Namun ketika sudah beberapa minggu, setiap Neni pulang kerja, ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Setelah beberapa minggu kemudian, Neni selalu dirasuki setan. Ia juga dibawa pergi dari rumahnya oleh makhluk gaib saat tengah malam tiba dan tanpa sepengetahuan suaminya. Ketika ditemukan, Neni sudah berada di tengah hutan belantara. Ketika sadar, ia meraung karena ketakutan. Kejadian tersebut selalu terjadi setiap malam hingga membuat kejiwaan Neni terganggu. Pak Yanto juga selalu berkunjung setiap harinya seperti yang dilakukan pada Susi dulu. Ia membawa buah dan makanan yang berasal dari Gunung Kawi dan memberikannya kepada Neni. Setiap Pak Yanto berkunjung, keadaan Neni bertambah serius. Sampai pada suatu hari, Neni kerasukan dan berlari keluar dari rumahnya. Semua keluarganya ikut mengejar karena takut terjadi apa-apa pada Neni. Dan yang ditakuti keluarga Neni akhirnya terjadi.
Setan yang merasuki tubuh Neni membawanya ke tengah jalan raya. Seketika tubuh Neni hancur berantakan karena terlindas truk yang sedang melaju kencang dan tak sempat mengerem. Kejadiannya terjadi tepat di depan mata suami dan keluarganya, hingga membuat suami dan ibunya syok dan histeris. Neni pergi untuk selamanya, meninggalkan keluarga dan buah hatinya yang masih berusia 6 bulan. Setelah kematian dua korbannya, Pak Yanto semakin bersemangat untuk mencari mangsa. Hartanya yang sudah sangat banyak dan dengan sifat dermawan yang dimilikinya membuat Pak Yanto dengan mudah mengajak siapapun untuk menjadi karyawan di tokonya. Sejauh ini belum ada satupun orang yang mencurigai Pak Yanto, termasuk istrinya sendiri. Karena yang ia lakukan tidak pernah menimbulkan kecurigaan masyarakat, keluarga korban atau keluarganya sendiri. Ia selalu melakukan hal yang wajar yang dilakukan seorang bos untuk bawahannya, seperti berkunjung ketika sakit dan membawakan buah tangan serta memberi beberapa lembar uang dan menyuruh korbannya ke dokter. Berhubung toko Pak Yanto semakin hari semakin padat pengunjung, Pak Yanto berencana untuk segera mencari wanita berikutnya yang akan dijadikan sebagai karyawan baru. Jika ada dari kaum pria yang mencari pekerjaan padanya, maka akan diberikan pekerjaan yang lain yang tidak menyangkut dengan toko, seperti mengurus lahan dan sebagainya. Beberapa hari kemudian Pak Yanto langsung mendapatkan satu orang karyawan baru, yaitu Fitri. Fitri adalah seorang gadis cantik yang masih berumur 16 tahun. Ia terpaksa putus sekolah karena ketiadaan biaya. Ia berniat bekerja bersama Pak Yanto untuk membiayai sekolah adik-adiknya. Keluarga Fitri menjadi serba kekurangan setelah kematian ayahnya 2 tahun yang lalu. Ibunya terpaksa menjadi buruh cuci demi menghidupi anak-anaknya. Fitri merupakan anak sulung dari 4 bersaudara. Adik Fitri yang pertama juga seorang perempuan. Sekarang masih duduk di bangku SMP kelas 3 dan beberapa bulan lagi akan mengikuti ujian nasional. Adik lelakinya yang kedua masih duduk di bangku sekolah dasar. Saat ini sudah kelas 6. Seperti halnya sang kakak, dia juga akan menghadapi ujian nasional beberapa bulan lagi. Sedangkan adik perempuannya yang terakhir saat ini masih berusia 5 tahun. Izinkan Fitri bekerja, Mak. Fitri tidak mau adik-adik jadi seperti Fitri yang harus putus sekolah karena tak punya biaya, ucap Fitri pada emak suatu hari sebelum mulai bekerja di toko Pak Yanto. Maafkan emak Fit, gara-gara emak kalian semua menderita. Harusnya emak lebih giat lagi kerjanya supaya kamu tidak sampai putus sekolah. Nggak apa-apa mak, emak nggak salah kok. Semua sudah menjadi takdir Gusti Allah untuk kita. Sekarang Fitri harus bekerja agar bisa membantu emak untuk membiayai adik-adik sekolah. Ija harus bisa lanjut SMA, Andi juga harus masuk SMP. Setelah lulus nanti, Fitri harus bisa mewujudkan cita-cita mereka, Mak. Nanti hasil upah kerja emak bisa dipakai untuk makan kita sehari-hari. Apa kamu yakin, Fit? Insya Allah, Mak. Demi emak dan demi keluarga kita, Fitri akan berusaha mencari pekerjaan yang halal. Jawab Fitri meyakinkan emaknya. Maafin emak, Fit. Emak bisa apa? Walaupun sebenarnya belum waktunya kamu untuk bekerja. Tapi jika kamu tetap ingin bekerja dan menanggung beban ini, emak akan sangat berterima kasih, ucap emak dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Shh, emak jangan minta maaf terus. Adik-adik adalah tanggung jawab Fitri juga selaku kakaknya, jawab Fitri menghibur emaknya. Keesokan harinya Fitri mencari pekerjaan ke semua toko. Ia bersedia untuk bekerja apa saja dan kapan saja. Fitri yang bersungguh-sungguh mencari lowongan kerja akhirnya bertemu dengan Pak Yanto yang kebetulan sedang mencari karyawan baru. Fitri langsung diterima dan diperbolehkan untuk mulai bekerja. Akhirnya Fitri pulang dengan hati yang gembira.
ia langsung memeluk emaknya dan memberitahu emaknya kalau ia sudah berhasil mendapatkan pekerjaan di toko Pak Yanto yang dikenal baik hati dan dermawan. Alhamdulillah Fit, semoga kamu betah kerja di situ. Semoga kamu selalu dilindungi sama Gusti Allah, ucap emak pada Fitri sambil mengecup pucuk kepalanya. Entah kenapa semenjak Fitri diterima kerja di toko Pak Yanto, hati emak selalu gundah. Perasaannya selalu tidak enak. Tapi emak selalu menghilangkan perasaan gelisahnya dengan selalu mendoakan kebaikan untuk putri sulungnya. Semenjak hari pertama bekerja, Fitri sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh ketika melakukan pekerjaannya. Selain cantik, ia juga merupakan gadis yang baik hati dan juga rajin. Ketika ia selesai bekerja, Pak Yanto selalu memberikan beras, minyak, dan gula untuk dibawanya pulang. Tak lupa pula makanan yang sudah dimantrai seperti biasa untuk dimakan Fitri sebelum pulang. Juga uang saku untuk membayar ojek selalu rutin diberikan oleh Pak Yanto. Lihatlah Mak, Pak Yanto adalah bos yang baik. Fitri selalu diperlakukan seperti anaknya sendiri, ujar Fitri pada emaknya ketika pulang kerja. Alhamdulillah Nak, ucap emak sambil tersenyum menyembunyikan kegelisahannya. Fitri selalu pulang pergi dengan berjalan kaki, supaya uang saku yang diberikan bosnya bisa ditabung. Setelah 1 bulan bekerja di toko Pak Yanto, setiap pulang bekerja, Fitri selalu merasa seperti ada yang mengikutinya. Fitri sering pulang kerja ketika hari hampir masuk waktu maghrib. Setiap merasa ada yang mengikutinya, seketika bulu kuduknya langsung merinding. Namun saat menoleh ke belakang, Fitri tidak menemukan siapapun. Kejadian itu berangsur sampai seminggu. Seminggu kemudian, setiap ia tidur tubuhnya seperti ketindihan. Fitri juga selalu bermimpi ada seorang pemuda tampan yang menjamahnya. Setiap bangun tidur ia selalu merasa lemas dan celana dalamnya selalu basah. Seminggu kemudian mimpinya menjadi kenyataan. Tapi sayangnya yang menjamahnya bukanlah sosok pemuda tampan, melainkan gendruwo yang berwujud sangat menyeramkan. Biarpun Fitri tidur bersama adik perempuannya, tapi Fitri tidak bisa berteriak karena gendruwo menindih tubuh lemahnya. Ia tidak mampu bergerak, hanya matanya yang terus melotot, dan sekali-kali dipejamkannya karena ketakutan. Ia hanya mampu menjerit dalam hati karena lidahnya terasa keluh. Gendruwo yang mempunyai tubuh besar dan dipenuhi bulu lebat dan kasar, dengan mata yang merah menyala, tak henti-hentinya menggerayangi tubuh Fitri tanpa belas kasihan. Gendruwo tersebut dengan kasarnya merenggut mahkota suci milik Fitri yang selama ini dengan susah payah ia lindungi. Gendruwo menjamah tubuh gadis cantik itu sampai berjam-jam tanpa diketahui adik dan juga emaknya. Fitri yang tak tahan dengan perlakuan gendruwo yang memperlakukannya dengan kekerasan membuatnya jatuh pingsan. Ketika terbangun di pagi hari, seluruh tubuh Fitri terasa remuk. Area kewanitaannya berdarah. Ia merasakan nyeri yang amat sangat. Namun Fitri lebih memilih untuk diam supaya tidak membuat emaknya cemas. Kejadian yang mengerikan itu terus terjadi setiap malamnya. Gendruwo tersebut telah jatuh cinta pada gadis belia yang memiliki wajah cantik. Gendruwo yang awalnya memperlakukan Fitri dengan kekerasan, kini telah berubah. Ia mulai memperlakukan Fitri dengan penuh kelembutan. Semenjak Fitri dijamah gendruwo sampai berbulan-bulan, wajahnya yang semula bersinar kini menjadi redup. Ia yang semula periang kini telah berubah menjadi gadis yang pendiam dan selalu tampak lesu. Area kewanitaannya selalu mengeluarkan darah segar, membuat Fitri tampak pucat. Setiap datang ke toko Pak Yanto, Fitri selalu diberikan makanan dan juga buah-buahan yang berasal dari Gunung Kawi. Pak Yanto selalu menyuruhnya menghabiskan semua makanan tersebut dengan alasan supaya Fitri bisa lebih fit dan sehat.
Terkadang jika genderuwo ingin memuaskan nafsu birahinya di siang hari, ia memerintahkan Pak Yanto untuk menyuruh Fitri beristirahat. Fitri yang lugu hanya bisa mengangguk pasrah dan mengikuti keinginan Pak Yanto yang tampak sumringah. Ketika Fitri telah berada di kamar yang berada di lantai 2, genderuwo tersebut dengan mudahnya menggagahi Fitri kembali. Fitri hanya bisa pasrah dan tunduk dengan perlakuan genderuwo, meskipun tubuhnya akan terasa remuk setelah melayani makhluk mengerikan tersebut. Emak yang baru menyadari perubahan sikap dan kondisi Fitri setelah beberapa minggu kemudian, langsung mengajaknya untuk memeriksakan keadaannya ke dokter. Tapi sayangnya dokter malah mengatakan kalau Fitri sedang tidak sakit apa-apa. Detak jantungnya normal, begitu juga dengan tekanan darahnya. Dokter hanya memberikan vitamin dan menyuruh Fitri untuk banyak mengkonsumsi air putih. Tidak heran jika dokter tidak mengetahui penyakit yang diderita Fitri. Selain tidak memberitahukan kepada emak dan dokter tentang semua kejadian yang menimpanya. Juga memang karena semua tumbal penjaga Gunung Kawi akan menderita penyakit yang tak akan pernah terdeteksi oleh medis. Setelah berminggu-minggu Fitri melayani nafsu bejat genderuwo, ia semakin kurus kering. Tubuhnya semakin terlihat pucat, wajahnya yang semakin redup dan juga darah segar yang terus mengalir dari organ intimnya. Sebulan kemudian Fitri meninggal dunia dan menyisakan duka yang mendalam di hati emak dan juga adik-adiknya. Sementara Pak Yanto semakin kaya raya dan tokonya juga sudah dibangun dan semakin besar. Setelah kematian beberapa karyawannya, Pak Yanto semakin menjadi-jadi. Ia memikirkan sebuah ide gila yang akan menjadi petaka untuknya sendiri. Pak Yanto berencana untuk mencari 2 orang karyawan sekaligus agar hartanya bisa bertambah 2 kali lipat. Pak Yanto menyuruh Bu Fatimah, istrinya, untuk mencarikan orang dari desanya yang bersedia untuk tinggal di kota. Karyawan beserta korban selanjutnya yaitu wanita yang sudah dewasa. Mereka merupakan ibu rumah tangga. Yang satunya berumur 40 tahun, namanya Bu Zainab. Yang satunya lagi Bu Nina, umurnya 35 tahun. Bu Zainab diminta Pak Yanto untuk jadi cleaning service. Sedangkan Bu Nina diminta untuk membantunya berjualan. Bu Zainab itu adalah kerabat dari istrinya Pak Yanto, yang merupakan seorang janda beranak 3. Ia ditinggal mati oleh suaminya sekitar 5 bulan yang lalu. Setelah kepergian suaminya, Bu Zainab lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Pak Yanto yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan emas langsung mengajaknya untuk bekerja di toko. Tawaran Pak Yanto pun langsung diiyakan Bu Zainab tanpa banyak tanya. Bu Zainab pun meninggalkan kampung halamannya untuk meninggalkan anak-anaknya yang masih sekolah bersama ibunya. Dan ia berjanji kepada putra-putrinya akan mengirim uang yang banyak setiap bulannya. "Kami gak mau jauh dari ibu," ucap putri sulungnya sebelum kepergian Bu Zainab. "Ibu harus mencari rizki untuk kalian, nak. Jagalah dirimu baik-baik ya, dan juga adik-adik kamu. Jangan nakal, jangan buat nenek marah. Kalian harus rajin bantuin nenek. Ibu janji, ibu akan rutin ngirim uang yang banyak untuk kalian semua setiap ibu gajian," ucap Bu Zainab meyakinkan putrinya. Dengan berat hati ia pun pergi meninggalkan orang-orang terkasihnya dan merantau demi mencari sesuap nasi. Sedangkan Bu Nina, ia adalah teman dari istri Pak Yanto yang berasal dari desa yang sama dengan Bu Zainab. Ia juga merupakan seorang janda yang mempunyai 2 orang anak perempuan. Bu Nina menitipkan kedua putrinya pada adiknya di kampung dan memilih merantau untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Pak Yanto menyuruh Bu Zainab dan Bu Nina tinggal di toko dan menempati kamar yang berada di lantai 2. Sedangkan Pak Yanto sendiri selalu pulang ke rumahnya setelah toko tutup. Seperti biasa, para korban awalnya tidak merasakan adanya keanehan atau kejanggalan.
Mereka sibuk bekerja dengan penuh semangat demi anak-anaknya yang membutuhkan biaya untuk sekolah dan untuk makan sehari-hari. Namun setelah 1 bulan berada di toko, ketika malam tiba, Bu Zainab dan Bu Nina mulai dihantui lewat mimpi. Bu Zainab bermimpi melihat makhluk yang memakai jubah dan penutup kepala serba hitam. Kemudian makhluk tersebut menyeret tangannya dengan kasar hingga ke tepi jurang, lalu melemparkan tubuh lemah Bu Zainab ke dalam jurang yang sangat dalam, membuatnya terhenyak dan terbangun dari tidurnya. Sedangkan Bu Nina, ia bermimpi dikejar kuyang. Dalam mimpinya, ia seperti sedang berada di area kuburan. Tiba-tiba ia melihat sebuah makam yang terbuka dengan sendirinya, dan kemudian keluarlah makhluk yang berwujud kuyang dari makam tersebut. Kuyang tersebut terus saja mengejar Bu Nina dan ingin membunuhnya. Bu Nina pun terus berlari menghindari makhluk tersebut, tapi usahanya sia-sia. Kecepatan kuyang mengalahi kecepatan Bu Nina, karena si kuyang bisa terbang secepat kilat dan sudah berada di hadapan Bu Nina dalam sesaat. Karena mimpi yang mengerikan tersebut membuat Bu Nina ngos-ngosan dan ikut terbangun juga dari tidurnya. Mereka berdua saling menatap dan bergidik ngeri. "Nin, aku mimpi seram, aku takut Nin," ucap Bu Zainab pada Bu Nina dengan wajah pucat dan tubuh gemetaran. "Aku yuk juga toh Mbak, aku mimpi dikejar kuyang, merinding aku, untung cuma mimpi." "Ya sudah, yuk kita wudhu terus tidur lagi." "Enggak Mbak aja yang wudhu sana, aku mau lanjut tidur lagi. Ntar kalau mukaku udah basah, udah enggak mau ngantuk lagi mataku," ujar Nina. "Ya sudah Nin, Mbak mau wudhu dulu, kamu tidur aja terus." Kemudian Bu Nina pun melanjutkan lagi tidurnya, sedangkan Bu Zainab ia pergi wudhu terlebih dahulu, lalu menyusul Bu Nina yang sudah terlelap kembali. Setiap malam mimpi buruk selalu mengganggu tidur kedua orang ini hingga sampai berminggu-minggu, dan dengan beragam mimpi yang mengerikan. Terkadang mereka bermimpi dikejar binatang buas, pernah juga mereka mimpi tenggelam di laut, digigit ular dan sebagainya. Beberapa minggu kemudian mereka semakin terganggu dengan kejadian aneh lain. Tiap tengah malam tiba, mereka selalu terbangun karena mencium bau melati bercampur bau anyir yang menyeruak. Terkadang muncul bau kemenyan yang menyengat memenuhi seisi kamar. "Mbak, kok makin aneh-aneh aja ya kejadiannya? Tidur kita selalu terganggu. Akhir-akhir ini aku selalu pusing pas lagi kerja karena malamnya kurang tidur," ujar Bu Nina suatu malam. "Iya Nin, Mbak rasa ada yang gak beres di toko ini," jawab Bu Zainab sambil memandang langit-langit kamar. "Hus, Mbaknya jangan aneh-aneh deh. Yuklah kita tidur aja sambil nutup hidung." Mereka mencoba untuk menghilangkan pikiran buruk dan mencoba untuk kembali tidur. Namun baru beberapa menit mereka tidur, kini malah terdengar suara ribut di atas genteng. Awalnya mereka berpikir keributan tersebut karena ulat tikus yang sedang kejar-kejaran. Namun semakin lama suara tersebut semakin keras, membuat mereka sampai tak bisa tidur. "Ya Allah Gusti, Nina, Mbak gak bisa tidur. Kira-kira apa ya di atas? Tikus atau kucing ya?" "Iya Mbak, apa ya kira-kira yang berisik itu? Aku kesel banget deh. Dari tadi belum bisa tidur." "Woi, apaan sih di atas? Berisik banget, ganggu orang tidur tahu nggak?" teriak Bu Nina. "Sudah nih, jangan teriak-teriak, udah tengah malam ini," ujar Bu Zainab lembut sambil menahan rasa takut. "Biarin aja Mbak, biar setan gilanya kabur, biar tahu dia lagi berhadapan sama siapa. Aku bisa gila kalau jam segini belum bisa tidur Mbak." "Perasaan Mbak nggak enak Nin." "Alah Mbak, biasa aja. Mana ada setan yang berani sama Nina," ujar Bu Nina sombong. Setelah Bu Nina selesai mengoceh, tiba-tiba suara berisik di atas genteng menjadi senyap. Namun sesaat kemudian Bu Nina kesurupan. Tingkah Bu Nina jadi sangat aneh dan mengerikan. Ia bisa merayap di dinding hingga ke langit-langit kamar,
sambil tertawa cekikikan, membuat Bu Zainab menjadi tambah gemetaran dan pucat pasi. "Hai wanita gila, malam ini kalian akan kuhabisi. Setelah menghabisimu, aku akan menghabisi temanmu yang cerewet ini. Tak akan kubiarkan kalian hidup," ucap Bu Nina yang sedang berada di dinding dengan mata melotot dengan suara serak. Bu Zainab langsung berzikir dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlintas di pikirannya dengan tubuh yang sudah gemetaran karena ketakutan. Namun Bu Nina semakin beringas. Ia melompat ke arah Bu Zainab dan ingin mencekik lehernya Bu Zainab. Namun Bu Zainab berhasil mendorongnya dan kabur dari kamar, lalu mengunci pintu kamar itu dari luar. Ia menuruni anak tangga secepat mungkin dan berhasil kabur dari pintu belakang toko. Bu Zainab berencana untuk pergi ke rumah Pak Yanto untuk memberitahukan keadaan Nina pada Pak Yanto dan istrinya. Namun tak disangka-sangka, kejadian naas menimpa Bu Zainab ketika sedang berlari di jalan raya. Bu Zainab tertabrak sebuah mobil yang sedang melaju kencang ketika Bu Zainab hendak menyeberang jalan. Keesokan harinya ketika Bu Nina sadar, ia sudah berada di rumah sakit dan langsung dihujani pertanyaan oleh Pak Yanto. "Nina, Bu Zainab mana? Apa yang terjadi pada kalian?" tanya Pak Yanto yang terlihat marah. Aku nggak tahu Bu Zainab kemana. Loh, aku kok bisa di sini toh, Pak?" "Kamu ini gimana sih? Tidurnya satu kamar, tapi bisa nggak tahu dia kemana?" bentak Pak Yanto pada Bu Nina. "Wah, ini nggak bisa dibiarkan. Kalau wanita itu sampai nggak mati, aku bisa bangkrut," batin Pak Yanto. "Aku kok dibawa ke sini, Pak? Kan aku nggak sakit," tanya Bu Nina penasaran. "Tadi waktu aku buka toko, aku nemuin kamu lagi pingsan di depan pintu toko," jawab Pak Yanto ketus, membuat Bu Nina makin kebingungan. Secara ia tidak sadar ketika kerasukan setan semalam. Setelah beberapa hari kemudian, Pak Yanto tak kunjung menemukan keberadaan Bu Zainab. Ia sudah mencari kemana-mana hingga ke desa asal Bu Zainab. Ia juga meminta bantuan Ki Sugeng untuk menelusuri keberadaan Bu Zainab, tapi hasilnya nihil. Harta simpanannya perlahan mulai menghilang disebabkan oleh makhluk gaib. Itu semua karena salah satu tumbalnya menghilang. Sedangkan Bu Nina, ia masih bertahan di toko Pak Yanto. Bu Nina sangat rajin memakan makanan yang dibawa Pak Yanto dari Gunung Kawi, sehingga ia tak bisa lepas dari jeratnya. Karena kekhawatiran kekayaannya merosot, ia berniat mencarikan wanita pengganti Bu Zainab, dan wanita itu bernama Bu Mona. Bu Mona adalah seorang wanita yang sudah memiliki 4 orang anak. Putra sulungnya kini sudah menikah dan tinggal berpisah dari orang tuanya. Putri keduanya berusia 26 tahun, tapi belum menikah dan masih tinggal bersama Bu Mona. Sedangkan anaknya yang lain masih duduk di bangku sekolah. Putra ketiganya masih kelas 3 SMA, sedangkan putri bungsunya masih kelas 1 SMA. Bu Mona sendiri kini sudah berusia 50 tahun. Sedangkan suaminya Pak Soleh berusia 55 tahun. Pak Soleh sehari-hari bekerja di kebun orang. Beliau bertugas membersihkan dan menyirami sekaligus merawat tanaman di kebun majikannya. Upah yang beliau terima tidak menentu hingga membuat Bu Mona harus ikut bekerja untuk membiayai pendidikan putra-putrinya. Bu Mona mulai bekerja seminggu setelah hilangnya Bu Zainab. Ia bertugas menggantikan posisi Bu Zainab membersihkan toko, mulai dari menyapu, mengepel, membersihkan barang-barang yang berdebu, dan sebagainya. Awalnya semua terlihat normal. Bu Nina yang selalu sibuk melayani pembeli, Pak Yanto yang selalu peduli dan selalu memberi mereka makanan enak, juga selalu memberikan sembako untuk Bu Mona setelah selesai bekerja. Selama bekerja di toko Pak Yanto, kondisi ekonomi keluarga Bu Mona mulai stabil. Karena upah bekerja Pak Soleh bisa untuk ditabung. Tidak seperti dulu, setiap Pak Soleh mendapat upah dari pemilik kebun, selalu dipergunakan untuk membeli beras dan sebagainya.
Setelah 2 bulan bekerja di toko Pak Yanto, setiap pulang kerja Bu Mona selalu merasakan sesak nafas. Kemudian setiap malamnya, Bu Mona selalu demam tinggi. Kejadian tersebut terjadi sampai seminggu. Seminggu kemudian, hal mengerikan lainnya mulai bermunculan. Setiap malam tiba, Bu Mona merasakan nyeri di ulu hati dan tubuhnya seperti terbakar. Namun ketika dibawa ke dokter, penyakit Bu Mona tidak bisa terdeteksi. Setiap malamnya Bu Mona bermimpi digigit ular. Paginya selalu terdapat bekas seperti gigitan ular di tangan kanannya. Semakin hari lebam dan bekas gigitan ular semakin banyak di sekujur tubuhnya, hingga Bu Mona tidak berani keluar rumah dan ke toko. Pak Yanto selalu datang ke rumah Bu Mona dan selalu membawakan makanan dan buah-buahan untuknya. Setiap Pak Yanto datang berkunjung, keadaan Bu Mona semakin drop. Bu Mona merasakan mual yang luar biasa sampai muntah darah hingga memenuhi 2 ember sedang. Tapi anehnya Bu Mona tidak merasa lemas, tubuhnya tetap fit seperti biasanya. Ketika anak Bu Mona menemui Pak Yanto dan menyampaikan kalau ibunya akan beristirahat dan tidak akan bekerja lagi, Pak Yanto mencegahnya. Ia tetap bersikukuh agar Bu Mona tetap bekerja di toko. Bahkan Pak Yanto memberikan sejumlah uang tanpa harus membayar kembali, asal Bu Mona tetap bertahan untuk bekerja bersamanya. Karena tindakan Pak Yanto seperti memaksakan kehendak, membuat putri Bu Mona curiga. Kemudian Lia, putri Bu Mona, membawa ibunya ke tempat Ustadz Bashir untuk diruqyah. Bu Mona sebenarnya akan dijadikan tumbal oleh majikannya. Makanan yang selama ini diberikan majikannya merupakan makanan yang diberikan oleh makhluk gaib penjaga Gunung Kawi. Jika Bu Mona terus memakannya, bisa-bisa Bu Mona makin menderita. Mereka terkejut saat mendengar pernyataan Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz menyarankan agar Bu Mona selalu rutin menjalankan ibadah sholat malam, supaya bisa terbebas dari jeratan Pak Yanto dan iblis yang selalu mengganggunya. Setelah rutin mengerjakan sholat malam dan tidak memakan makanan yang diberikan Pak Yanto lagi, Bu Mona sudah tidak pernah mimpi aneh. Lebam di tubuhnya perlahan mulai menghilang. Ia juga tak pernah muntah-muntah lagi. Tapi bila Bu Mona tidak melakukannya, ia akan kembali drop dan kembali bermimpi, sehingga Bu Mona tak pernah lagi meninggalkan ibadah sholat malam. Dan keadaannya mulai membaik. Bu Nina yang masih bertahan di toko Pak Yanto juga selalu dihantui. Bu Nina sering kesurupan bahkan di siang hari. Karena Pak Yanto merasa kesal, ia memilih memecat Bu Nina dan disuruhnya Bu Nina kembali ke desanya. Beberapa bulan kemudian Pak Yanto semakin jatuh. Uang tabungannya mulai menghilang dan tokonya kembali sepi. Karena keuangan yang sudah menipis, Pak Yanto mulai berani melakukan pinjaman. Ia meminjam kepada Pak Rohim. Beliau adalah saudagar kaya raya di daerah Pak Yanto. Namun nasib malang kembali menimpa Pak Yanto. Uang yang dipinjamnya tadi juga ikut menghilang. Kini Pak Yanto telah bangkrut dan terlilit hutang yang jumlahnya sangat banyak. Ia baru menyesali perbuatannya ketika sudah tak punya apa-apa lagi. Namun Pak Yanto tidak berani menceritakan semua kejahatannya pada Bu Fatimah, istrinya. Ia takut Bu Fatimah juga akan meninggalkannya. Sebulan kemudian Pak Yanto didatangi oleh suruhannya Pak Rohim untuk menagih hutang. Namun Pak Yanto belum sanggup membayarnya karena kondisi Pak Yanto saat ini sudah kembali miskin. Karena Pak Yanto belum memiliki uang untuk membayarnya, Pak Rohim memberi waktu seminggu lagi untuk Pak Yanto supaya segera melunasi hutangnya. Jika Pak Yanto tidak segera melunasinya, mereka mengancam akan menghabisi Pak Yanto. Karena merasa stres dan takut akan ancaman anak buah Pak Rohim, Pak Yanto kembali menemui Ki Sugeng. Ia meminta bantuan gurunya untuk bisa menghasilkan uang kembali. Tolonglah saya, Ki. Adakah cara lain supaya saya bisa menghasilkan uang? Tapi jangan ada korban lagi seperti dulu. Ki Sugeng terdiam sejenak. Ada, tapi kamu harus melakukan sesuatu yang agak rumit.
Jika gagal, kamu akan menanggung sendiri akibatnya. Saya setuju, Ki. Yang penting saya bisa melunasi hutang saya pada Pak Rohim. Apa yang harus saya lakukan, Ki? Kamu harus menggali kuburan orang yang perlu meninggal dan mengambil tali pocongnya. Mencuri tali pocong? Hanya dengan cara itu, kamu bisa membayar hutangmu. Jika kamu tidak setuju, aku sudah tidak punya cara lain untuk membantumu. Baik, Ki. Aku akan berusaha. Setelah kamu mendapatkan tali pocongnya, bawalah bersamamu ke tempat perjudian. Aku berani menjamin, kamu pasti akan menang dan akan mendapat uang yang banyak. Ujar Ki Sugeng dengan tawa khasnya yang menggelegar. Setelah bertemu dengan gurunya, Pak Yanto kembali ke rumah. Ia menunggu hingga beberapa hari sampai ada seseorang yang meninggal di desanya. Tapi yang diharapkan Pak Yanto tak kunjung terwujud. Sedangkan masanya untuk membayar hutang hanya tersisa 2 hari lagi. Pak Yanto semakin kalut, ia tak tahu lagi harus bagaimana. Setelah merenung hingga beberapa saat, Pak Yanto mengajak Bu Fatimah beserta anaknya pergi dari desa untuk sementara waktu, sampai ia bisa mendapatkan uang untuk melunasi hutangnya. Ketika malam tiba, ketika orang-orang masih asik terbuai mimpi, Pak Yanto memboyong anak istrinya pergi dari desa. Saat jam menunjukkan pukul 3 dini hari, mereka sudah berhasil keluar dari desa. Pak Yanto membawa keluarganya tinggal di sebuah daerah yang lumayan jauh dari desanya. Ia ingin bersembunyi dari Pak Rohim dan anak buahnya untuk sementara, selagi ia belum menemukan target untuk mencuri tali pocongnya. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, akhirnya mereka tiba di desa tujuan. Dengan modal yang tidak sedikit, Pak Yanto langsung mencarikan kontrakan sederhana tempat untuk keluarga kecilnya berteduh. Akhirnya Pak Yanto menemukan sebuah kontrakan sederhana yang terletak di ujung gang di sebuah komplek perumahan. Bagai bulan jatuh dalam ribaan, baru sehari mereka tinggal di tempat tersebut, Pak Yanto langsung mendapat kabar bahwa Dinda, putri sematawayang Pak RT di komplek tersebut, meninggal dunia karena dibunuh. Pak RT juga sedang mencari beberapa orang untuk menjaga sekaligus tadarus di makam putrinya. Merasa mendapat kesempatan emas, Pak Yanto langsung mendaftarkan diri menjadi anggota penjaga makam. Dan akhirnya Pak Yanto diterima. Kebetulan Pak Yanto pernah mondok dan pernah belajar Al-Quran, membuatnya bisa bergabung menjadi anggota tadarus penjaga makam. Ia disandingkan dengan Pak Adi untuk menjadi temannya ketika gilirannya tiba. Di daerah tersebut mempunyai adat yang cukup sakral dan terus-menerus dilakukan jika ada warganya yang meninggal dunia dengan cara tak lazim. Makamnya akan dijaga hingga hari ke-7 setelah pemakaman selesai. Anggota penjaga makam berjumlah 4 orang. Mereka dibagi menjadi 2 tim. Dalam satu tim terdiri dari 2 orang. Kemudian tiap tim akan mendapat giliran di malam yang berbeda. Pada malam terakhir mereka akan berjaga bersama, sekalian menghatamkan Al-Quran. Pak Mail dan Pak Idris bertugas pada malam pertama, ketiga dan kelima. Sedangkan Pak Yanto dan Pak Adi bertugas pada malam kedua, keempat, dan keenam. Ketika malam pertama bertugas, Pak Yanto sangat berharap Pak Adi tidak akan berhadir, supaya Pak Yanto bisa melancarkan aksinya untuk mencuri tali pocong mayat yang berada di dalam makam tersebut. Akan tetapi harapan Pak Yanto tidak terwujud di malam tersebut. Namun ia tidak putus asa. Ia masih berharap semoga malam keempat akan menjadi malam yang membawa berkah untuknya. Pada malam ketiga, tibalah giliran Pak Mail dan Pak Idris kembali. Ketika malam semakin larut, udara menjadi semakin dingin hingga menembus tulang. Malam ini hawanya terasa berbeda dari malam pertama. Beberapa saat kemudian lampu yang dipasang di tenda penjaga makam padam. Area pemakaman menjadi sangat gelap gulita. Ditambah lagi dengan hujan rintik-rintik membuat suasana terasa lebih mencekam. Namun Pak Mail dan Pak Indrus tetap melanjutkan bacaan mereka dengan bekal lampu flash di ponsel masing-masing.
Ketika mereka sedang khusyuk membaca Al-Quran, sayup-sayup terdengar suara tangisan, disertai suara meminta tolong. Lalu mereka berdua mulai menghentikan bacaannya. Pak Mail dan Pak Idris saling menatap satu sama lain dengan perasaan yang sudah tak menentu. Beberapa detik kemudian suara tangisan tadi semakin jelas. Tolong saya, carikan pembunuh saya, ucap suara tersebut. Dinda, ujar Pak Mail yang sudah pucat pasi. Jangan ganggu kami, nak. Tolong saya, Pak. Tubuh saya sakit, ditusuk berkali-kali, Pak. Suara seraknya terdengar semakin jelas dan menyeramkan. Sesaat kemudian Pak Mail dan Pak Idris lari terpirit-pirit karena ketakutan. Keesokan harinya mereka menceritakan pada Pak Yanto dan Pak Adi tentang kejadian semalam. Benarkah? Tanya Pak Adi kaget. Benar Adi, kami gak bohong, jawab Pak Mail meyakinkan Pak Adi. Aduh, aku udah gak berani untuk ikut malam ini Pak Yanto. Sampean kalau memang mau lanjut ya silakan aja. Sumpah aku gak berani Pak, ujar Pak Adi pada Pak Yanto. Ya sudah Pak, gak apa-apa, biar saya sendiri saja yang jaga. Saya berani kok, saya juga lagi butuh uang, ucap Pak Yanto memberi alasan. Padahal ia mempunyai niat lain, yaitu ingin membongkar makam dan mencuri tali pocong. Hatinya menjadi berbunga-bunga karena keinginannya akan segera terwujud. Ketika malam tiba, Pak Yanto sudah bersiap-siap menuju ke TPU. Ia melawan rasa takutnya demi tercapainya tujuan yang telah direncanakan dari awal. Dia sampai ke area pemakaman setelah sholat Isya. Awalnya ia fokus bertadarus karena waktu masih terlalu dini untuk beraksi. Ia takut akan ada yang mengintipnya ketika menggali makam nanti. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 11 dan suasana juga mulai sepi, Pak Yanto mulai celingak-celinguk memeriksa keadaan di sekitar. Setelah memastikan keadaan telah aman, Pak Yanto mulai menyimpan Al-Quran dan memulai aksinya. Pak Yanto mulai menggali tanah kuburan yang masih lembab dengan tangan kosong. Ia hanya menggali sebagian tanah kuburan supaya dapat menyelesaikan aksinya dengan cepat. Tak butuh waktu lama tangannya langsung mengenai papan kayu. Kemudian Pak Yanto langsung membongkarnya. Ia kaget ketika kain putih menyembul keluar. Tubuhnya mulai gemetaran. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi sekujur badannya. Namun Pak Yanto masih nekat mengulurkan tangannya dan mulai meraba bagian kepala mayat. Pak Yanto menjadi semakin merinding ketika membayangkan mayatnya akan terbangun dan menariknya ke dalam kubur. Tiba-tiba suara kucing lewat membuat Pak Yanto kaget. Ia mempercepat pekerjaannya, membuka tali pocong dan menutup kembali liang kubur Dinda. Setelah mendapatkan tali pocong, Pak Yanto langsung kembali ke rumahnya. Ia langsung ke kamar mandi dan mencuci bekas tanah supaya istrinya tidak curiga. Lalu ia menyimpan tali pocongnya dengan rapi supaya tidak ditemukan oleh istrinya. Setelah itu Pak Yanto langsung beristirahat. Kembalikan tali pocong saya, kembalikan tali pocong saya, kembalikan, ucap sosok wanita yang memiliki wajah pucat dan perut yang berdarah dengan suara yang gemetar dan serak. Siapa kamu? Akulah Dinda, mayat yang telah kau usik. Kembalikan milikku, ucap sosok tadi lagi. Tidak akan, aku lebih membutuhkannya. Jika kau tak mau mengembalikannya, kau akan mati, ucap sosok tadi sambil terbang secepat kilat ke arah Pak Yanto dan mencekik lehernya. Tidak, teriak Pak Yanto yang kaget dan langsung terbangun dari mimpi buruknya. Keringatnya bercucuran membasahi tubuhnya. Jantungnya berdetak kencang dengan perasaan yang was-was dan ketakutan. Kenapa mas? Tanya Bu Fatimah yang ikut kaget dan terbangun karena teriakan suaminya. Enggak dek, mas cuma mimpi buruk. Ya sudah, minum dulu mas.
ucap Bu Fatimah sambil memberikan segelas air pada Pak Yanto. Setelah meminum segelas air, Pak Yanto melanjutkan lagi tidurnya. Namun sesaat setelah ia terlelap, mimpi yang sama terulang kembali. Ia melihat ekspresi Dinda yang sangat marah padanya dan ingin membunuhnya. Lalu Pak Yanto terbangun kembali dan tidak bisa memejamkan matanya lagi hingga pagi tiba. Di malam berikutnya para penjaga makam pergi menemui Pak RT dan menceritakan perihal yang terjadi di malam ketiga. Mereka juga meminta maaf karena sudah tak berani menjaga makam putrinya lagi. Pak RT juga meminta maaf pada mereka semua atas apa yang sudah terjadi. Biarpun mereka menjaga makam tak sampai 7 malam, namun Pak RT memberikan upah yang banyak untuk mereka. Pak RT meminta mereka untuk tidak menceritakan ke orang lain supaya tetap aman dan jangan ada ucapan-ucapan yang buruk untuk putri tercintanya. Pak RT juga berjanji akan segera mencari pembunuh putrinya sampai ketemu dan akan meminta pengadilan agar menghukum si pembunuh dengan seberat-beratnya. Setelah mendapat uang yang banyak, wajah Pak Yanto menjadi berbinar-binar. Keesokan harinya, ia segera pergi ke kota untuk mencari tempat perjudian dan menggandakan uangnya. Tak lupa pula ia membawa tali pocong keberuntungannya. Ia pergi menggunakan sepeda motor yang dipinjamnya dari Pak Adi. Pak Yanto berangkat dari rumahnya ketika hari hampir sore, supaya bisa sampai ke kota saat maghrib tiba. Karena tempat perjudiannya akan dibuka setelah maghrib. Kemudian setibanya di kota, dengan perasaan ragu, Pak Yanto melangkah masuk ke dalam sebuah bangunan dan mencari tempat kosong untuk beraksi. Sebenarnya ia merasa risih masuk ke tempat asing yang selama ini belum pernah didatanginya. Karena Pak Yanto belum pernah berjudi selama hidupnya, ia merasa takut akan mengalami kekalahan dan uangnya akan hilang lagi. Namun ketika teringat akan ucapan gurunya, Pak Yanto kembali mendapat semangat. Tak disangka-sangka, ia terus saja menang dalam permainannya. Setelah merasa uangnya sudah cukup untuk membayar hutang, Pak Yanto langsung pulang dengan hati yang gembira karena ia bisa segera melunasi hutangnya. Di tengah perjalanan, Pak Yanto mendadak memberhentikan sepeda motornya. Ia bertemu dengan sosok almarhumah ibunya yang telah meninggal dunia 3 tahun yang lalu. "Ibu," ucap Pak Yanto yang kaget dan tak percaya. "Apa yang sudah kamu lakukan, Nak? Kenapa kamu bisa sampai tergoda dengan perbuatan iblis? Kemana anak soleh ibu yang dulu selalu ibu banggakan?" Ucap sosok yang mirip dengan almarhumah ibunya Pak Yanto sambil menangis. "Benarkah ini ibu?" tanya Pak Yanto lagi. "Apa kamu menganggapku ibu? Lantas kenapa kamu tidak membuatku tenang, Yanto? Kenapa kamu sampai melakukan pekerjaan yang keji? Kenapa imanmu bisa setipis itu hingga berani melakukan perbuatan syirik?" Pak Yanto hanya bisa membisu mendengar kata-kata sosok yang mirip ibunya tadi. "Bukankah kamu menyayangi ibu, Nak? Tapi kenapa kamu membuat ibu kecewa? Kenapa kamu harus mengorbankan banyak nyawa? Kenapa kamu harus berjudi? Apa rumah dan tanah yang ibu tinggalkan tak cukup? Kembalilah ke jalan yang benar, Nak," ucap sosok tadi dan kemudian menghilang. Setelah itu Pak Yanto menangis meraung-raung. Kali ini ia benar-benar menyesali perbuatannya. Ia telah membuat arwah ibunya menderita karena kelakuannya. Kemudian dia mencampakkan uang yang dibawanya tadi begitu saja di pinggir jalan, lalu kembali ke rumahnya dengan tangan kosong. Sedangkan tali pocong masih berada dalam saku celananya. Setelah Pak Yanto sampai ke rumah, ia malah semakin terpukul melihat kondisi anaknya yang masih berusia 5 tahun. Tiba-tiba demam tinggi dan terus menangis. Ia semakin terkejut saat anaknya terus mengatakan, "Takut. Takut, Bu. Adik takut, Bu. Takut." Kalimat itu yang terus keluar dari putra semata wayangnya membuat Pak Yanto merasa sangat bersalah.
Karena kelakuannya yang buruk, anaknya ikut terkena imbasnya. Semakin hari kondisi anak Pak Yanto semakin parah. Demamnya tak kunjung sembuh. Ia juga semakin bertingkah aneh. Ia sepertinya bisa melihat makhluk gaib yang terus membuatnya ketakutan. Ia tak mau jauh sedikit pun dari ibunya dan tak mau disentuh oleh ayahnya. "Bu, adek takut, matanya melotot, mukanya ada darahnya, Bu." Anak Pak Yanto terus merasa ketakutan, hingga terus menangis dan tak pernah bisa tidur. Anak yang tak berdosa itu menderita selama 2 minggu sebelum akhirnya ia meninggal dunia. Ketika anak semata wayangnya telah tiada, Pak Yanto menjadi semakin terpuruk. Ia selalu menangis karena sangat menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya. Akhirnya ia meminta maaf kepada istrinya. "Maafkan aku, Dek. Semua ini gara-gara aku. Gara-gara Mas Aska pergi," ucap Pak Yanto sambil menangis. "Apa?" Bu Fatimah sangat kaget mendengar pengakuan suaminya. "Maafkan aku, Dek. Semua yang sudah terjadi ini adalah kesalahanku. Aku telah bersekutu dengan iblis tanpa sepengetahuanmu, Dek," ucap Pak Yanto sambil menangis. Bu Fatimah membisu, tubuhnya seketika lemas mengetahui kenyataan yang sebenarnya. "Bertobatlah, Mas. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun," ucap Bu Fatimah dengan suara yang bergetar. Karena Pak Yanto benar-benar ingin bertaubat, ia ingin mengembalikan tali pocong yang dicurinya kembali. Ia juga ingin meminta maaf pada keluarga Pak RT. Namun Pak Yanto tak berani melakukannya. Pak Yanto memikirkan cara sampai berhari-hari. Ia takut untuk menggali kembali makam yang kemarin sudah pernah dibongkarnya. Ia juga takut akan dihabisi Pak RT jika memberitahukannya. Kemudian Pak Yanto dan Bu Fatimah pergi menemui seorang ustadz dan menceritakan semua perbuatan buruk yang telah diperbuat Pak Yanto. Ia juga mengatakan benar-benar ingin bertaubat. Masya Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah lebih mencintai orang yang berbuat dosa kemudian bertaubat daripada orang yang terus berbuat baik tapi sombong, ucap Pak Ustadz. Pak Yanto terus saja menangis ketika menceritakan tentang keburukan demi keburukan yang ia lakukan. "Saya ingin mengembalikan tali pocongnya, Pak Ustadz. Saya juga ingin meminta maaf pada keluarga Pak RT dan semua yang telah saya zolimi, tapi saya tidak berani," ucap Pak Yanto yang masih sesegukan. Pak Ustadz terdiam sejenak. "Berpuasalah selama 40 hari berturut-turut. Mohon pada Allah, semoga Allah memudahkan segala urusan Bapak dan juga membuka pintu hati keluarga korban supaya mau memaafkan segala kesalahan Bapak. Insya Allah." Setelah bertemu Pak Ustadz, keesokan harinya Pak Yanto langsung mulai puasa. Bu Fatimah juga selalu memberi semangat kepada suaminya. Ia juga telah memaafkan segala kesalahan suaminya. Kematian putra semata wayangnya dianggapnya sudah menjadi ketentuan Allah. Setelah 1 bulan, Pak Yanto masih juga berpuasa dengan sungguh-sungguh. Ia selalu menangis, menyesali perbuatannya, dan bersimpuh memohon ampun pada Allah. Setelah 40 hari, ia menemui keluarga Pak RT bersama Bu Fatimah dan juga Pak Ustadz. Pak Ustadz menyampaikan maksud kedatangan Pak Yanto dan meminta maaf pada Pak Yanto dan juga istrinya. Alhamdulillah keluarga Pak RT mau memaafkan Pak Yanto. Mereka juga mau membantu mengembalikan tali pocong yang sudah dicuri Pak Yanto. Kemudian Pak RT menyuruh tukang gali kuburan untuk kembali membongkar makam putri Pak RT dan mengikat kembali tali pocong mayat putrinya pada hari itu juga. Setelah mengembalikan tali pocong, hal yang tak disangka-sangka terjadi. Pak Yanto mulai bisa melihat makhluk gaib. Ia juga mulai dihantui. Sosok yang pertama dapat ia lihat adalah sosok Susi, korban pertamanya. Sosok tersebut berwajah pucat dengan mata terbelalak, terus menatap Pak Yanto dengan tatapan murka. "Akan kubuat hidupmu kacau, Yanto," ucap sosok tersebut. Pak Yanto terus menjerit memohon ampun dan terus menangis histeris. Ia merasa sangat ketakutan.
Hari kedua, Pak Yanto didatangi sosok yang mirip dengan Neni. Namun sosok tersebut terlihat menangis, dengan tubuhnya yang rusak parah, dengan mata kanan yang menyembul keluar dan berdarah-darah. Ia terus meminta pertanggungjawaban pada Pak Yanto, sebab karena Pak Yanto, keluarganya menderita. Ketika melihat Neni, Pak Yanto semakin histeris. Ia menangis sejadi-jadinya karena ketakutan dan karena benar-benar merasa bersalah dan menyesal. Hari ketiga, sosok Fitri juga ikut menemani Neni dan Susi. Ia duduk di dekat Pak Yanto dengan wajah pucat dan terus menangis di samping Pak Yanto. Terkadang ia menatap Pak Yanto dengan tatapan kebencian, lalu menyeringai. Terkadang ia terus menangis, menjerit karena menampakkan kesakitan yang ia alami pada Pak Yanto. Pak Yanto merasa sangat bersalah dan terus meminta maaf pada mereka. Yang paling membuat Pak Yanto sedih ketika melihat arwah anaknya yang terus tertawa. Ia terus memanggil ayah dan ibunya. Tapi Pak Yanto tak bisa menyentuhnya karena sosok anaknya tak mau mendekati Pak Yanto. Ia semakin merasa bersalah. Ia sadar sudah berapa banyak kebahagiaan yang ia renggut. Setelah seminggu dihantui sosok korbannya, Pak Yanto menderita gangguan jiwa. Terkadang ia menangis, terkadang menjerit, atau bahkan hanya diam seharian dengan tatapan kosong. Namun Bu Fatimah selalu setia mendampinginya hingga ajal menjemput Pak Yanto setelah 1 tahun dalam penderitaannya. Setelah kematian Pak Yanto, Bu Fatimah mengunjungi semua rumah korban dan meminta maaf atas nama almarhum suaminya. Ia juga pulang ke desanya menemui Bu Nina. Alhamdulillah, Bu Mina juga sudah sembuh setelah diruqyah oleh seorang kiai di desanya. Bu Nina juga mengatakan bahwa ia sudah memaafkan kesalahan Pak Yanto. Lalu Bu Nina memberitahukan Bu Fatimah bahwa Bu Zainab juga telah kembali ke rumahnya. Kemudian Bu Fatimah mendatangi kediaman Bu Zainab. Sesampainya di sana, Bu Fatimah langsung memeluk Bu Zainab dan menangis serta meminta maaf. Bu Fatimah menceritakan apa yang terjadi dengan suaminya dan juga meminta maaf atas kesalahan suaminya. Kemudian Bu Zainab menceritakan tentang kejadian yang menimpanya beberapa tahun yang lalu. Malam itu ketika Nina kerasukan, ibu ingin menemui Bu Fatimah. Ibu takut melihat Nina yang bertingkah aneh. Sebenarnya ibu tak tega meninggalkannya sendiri di toko, tapi jika ibu tidak lari, mungkin ibu sudah dibunuhnya. Lalu ketika ibu sampai di depan rumahmu, ibu hendak menyeberang jalan. Namun tiba-tiba ada mobil yang sedang melaju kencang menabrak ibu. Sampai ibu tak sadarkan diri. Dan yang menabrak ibu ternyata adalah putra kiai. Ia pulang berdakwah dari kota A bersama seorang temannya. Karena kondisi jalan sedang sepi, ia sengaja melajukan mobilnya supaya cepat sampai ke rumah. Setelah itu mereka langsung membawa ibu ke rumah sakit. Karena ibu sempat amnesia dan mereka tidak menemukan identitas ibu, mereka membawa ibu ke rumahnya yang berada di dalam kawasan pondok pesantren di kota B. Mereka terus merawat ibu dengan telaten hingga ibu sembuh dan ingatan ibu kembali pulih. Ucap Bu Fatimah mengakhiri ceritanya. Ternyata yang membuat Ki Sugeng tidak menemukan keberadaan Bu Zainab dikarenakan Bu Zainab hidup di lingkungan yang selalu membaca Al-Quran, sehingga ilmunya tidak dapat menerawang dan menemukan Bu Zainab. Sekali lagi Bu Fatimah meminta maaf atas segala kesalahan suaminya. Dan alhamdulillah Bu Zainab juga mau memaafkannya. Begitu juga dengan Bu Mona dan keluarga korban yang lain. Mereka telah melupakan semua kejadian yang pernah dilakukan almarhum Pak Yanto. Selanjutnya Bu Fatimah menjual harta peninggalan orang tua Pak Yanto dan membayar semua hutang Pak Yanto dan juga meminta maaf karena masa pembayarannya sudah lewat. Akhirnya semuanya sudah terselesaikan. Semoga arwah Bapak dalam kisah ini diterima di sisi Allah dan diampunkan segala kesalahannya. Amin ya robbal alamin. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya.
Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.